Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik, dan kita bertekun dalam doa. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, saudara-saudara ya. Apakah saudara sudah memulai hari dengan berdoa, saudara ya? Saya sudah memulai hari dengan berdoa ya, jam 5 dengan kegerakan terobosan doa sepakat ya di jalur merah, dan di sana juga ada banyak orang yang mengikuti di sana ya. Wah, luar biasa saudara ya. Dan saya senang juga dengan teman-teman yang ada di Facebook, di akun birunya Pastor Raymond ini ya, Pendeta Raymond Mantik. Kita maju dalam kegerakan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan saya saat ini sudah ada di kitab Filipi ya, saudara. Saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Mari ya, kita sama-sama belajar bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih. Mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah pagi hari ini. Haleluya, haleluya, Yesus. Glory, glory, haleluya, haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, engkau luar biasa, engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, engkau yang layak kami sembah, engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang awal dan akhir, engkau raja di atas segala raja, engkau ya dan amin. Engkau Allah yang maha kudus, layak terima pujian dan hormat, kemuliaan dan pengagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, raja di atas segala raja. Engkaulah firman Allah yang hidup, engkaulah firman yang menjadi manusia. Kami memuji, menyembah engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari yang baru, penuh dengan rahmat Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Kami bersyukur hari yang baru, penuh dengan keberkatan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah, kami penuh sukacita. Ada urapan yang baru turun memenuhi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Terima kasih Pendeta Henry Paliama, ada juga Ibu Judi LC Palunsu. Terima kasih. Mari kita maju ke gerakan baca Alkitab tiap hari. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, baca Alkitab saudara sudah ada di mana saat ini? Mari kita saling memberi motivasi, saling afirmasi dan memberi semangat bahwa kita tidak sendirian, kita ada dengan teman-teman satu tubuh Kristus yang membaca Alkitab. Amin. Ya, penting sekali kita baca Alkitab saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, sudah mau di akhir-akhir ya. Kitab Yeremia ini termasuk kitab yang paling panjang saudara ya. Kitab paling panjang isinya secara isi. Nah, saudara, saya pembacaannya sudah ada di kitab Filipi ya. Kalau Pendeta Yeremia sudah ada di Pendeta Henry Paliama sudah di kitab kitab Yeremia. Haleluya. Ya, saudara, teman-teman yang lain baca Alkitabnya ada di mana? Kasih semangat ya. Bukan untuk kita jago-jagoan enggak, tapi kita saling memberi semangat. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara ya. Sekarang saya sudah ada di kitab Filipi. Yes, puji Tuhan. Mari kita bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Murid-murid Tuhan setiap hari mereka bertekun dalam doa dan bersekutu dalam pengajaran firman. Itu yang dikerjakan murid-murid Tuhan. Apa pertama saudara? Sekarang ini kita luar biasa. Kita boleh bersekutu lewat YouTube ya, lewat Facebook, lewat macam-macam ya. Mari kita bersekutu dan Tuhan Yesus Maha hadir ya. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Tuhan Yesus hadir. Saya percaya pagi hari ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib, luar biasa. Saya akan membacakan dari kitab Filipi pasal yang pertama ya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu
suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahannya semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam segala pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Haleluya, haleluya. Saya menyapa hambanya. Wah, this is my brother ya. Halo my brother, Pendeta Judi Ferdinand Huta Barat dari Papua. Haleluya, luar biasa. Saudara, saya mau kasih tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah untuk keuntungan. Kalau kita ada, hidup kita ini hanya Tuhan Yesus ya. Hidup kita ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita ada saat ini saudara-saudara ya, kita masih diberi nafas, kita masih diberi kesempatan, itu anugerah Tuhan, itu kemurahan Tuhan buat kita saudara-saudara. Makanya saudara, kalau kita melihat Rasul Paulus, dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena memang benar-benar dia hidup dalam panggilan Tuhan. Ya, dia benar-benar
menaati panggilan Tuhan dalam hidupnya sampai penghujung hidupnya. Dan kalau kita melihat latar belakang dari surat Filipi ini dikatakan surat penjara ya, surat penjara karena Paulus menulisnya dia ada di penjara ya. Dia ada di penjara di penghujung hidupnya ketika dia di penjara di Roma. Ya, Paulus menderita di penjara karena Injil Yesus Kristus. Dia hendak dieksekusi mati di Yerusalem, dirajam batu, saudara. Tapi karena dia punya keistimewaan khusus, dia adalah warga negara Roma, maka dia bisa naik banding, saudara. Dan dia bisa naik banding perkara, saudara, sampai ke Roma. Ya, karena pengadilan tertinggi itu di hadapan kaisar. Ya, saudara-saudara. Dan Paulus mati martir dalam pemerintahan Kaisar Nero. Jadi saudara, dia menulis surat Filipi ini kepada jemaat di Filipi waktu dia ada di penjara. Ya, waktu dia ada di penjara, saudara-saudara. Nah, jadi mari kita melihat bahwa Paulus benar-benar sudah di penghujung hidupnya dan dia mati martir oleh Kaisar Nero ya. Dia dieksekusi dalam pemerintahan Kaisar Nero. Sehingga dia boleh berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ya. Sebenarnya saudara ya, ya di sini dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Paulus berkata, aku ada bersama-sama dengan Kristus. Aku mau pergi dengan Kristus saja. Ya, tetapi di sini dikatakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, tetapi lebih perlu. Ya, kalau mau ikut kemauan rohani kita, saudara, kita mau cepat-cepat ada di surga saja, saudara, ada dalam kerajaan surga. Ya, berjumpa dengan Yesus. Tapi lebih perlu kita ada di dunia ini. Kenapa? Masih banyak orang di luar sana yang belum mendengar tentang Yesus Kristus. Masih banyak di luar sana yang belum mengenal Yesus Kristus. Masih banyak di luar sana orang-orang yang akan binasa, saudara. Makanya kita harus merebut mereka dari api neraka. Ya, makanya saudara, kalau kita hidup bagi Kristus, hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan dan menghasilkan buah. Kalau tiba waktunya Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Kita sudah lebih baik kita hidup bersama Yesus. Mati ya, mati bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena apa, saudara? Hidup kita ya indah, saudara ya. Pernah satu kali ada jemaat yang kritis, saudara, yang kritis berat, sudah diinfus di mana-mana, saudara, dan sudah koma. Dan kita harus pergi mengunjungi dia, dan sementara di mobil, saudara, istri saya mendapat penglihatan buat teman kami itu, wah begitu senangnya, saudara, baju putih semua, dan dia begitu gembiranya. Dan istri saya langsung bilang, sudah kita berdoa serahkan sama Tuhan. Beliau sudah pergi. Beliau sudah senang bersama Yesus. Betul, sudah sampai di rumah sakit ya sudah tidak ada. Jadi saudara, bagi kita hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi saudara, kita harus
Kalau mau yang lebih baik, saudara, lebih baik kita, ya di sini ya dikatakan, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Karena apa? Paulus pada waktu itu ada di penjara, saudara. Penjara di Roma. Ya, dan dia di penjara di Roma ya. Sekitaran 2 tahun lebih dia ada di penjara di Roma. Ya, kalau kita mau pilih yang senang aja jauh lebih baik, kita bersama Kristus itu jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, kenapa Tuhan masih izinkan kita tinggal di dunia ini? Supaya apa, saudara? Kita beritakan berita kabar sukacita, berita Injilnya Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa Ibu Junita, Anita Oleng, terima kasih. Dan juga Ibu Mary Sumanti. Dan juga hambanya yang luar biasa, Pak Frans Kansil. Luar biasa, semangat-semangat. Maju ke gerakan, baca Alkitab tiap hari. Minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal dalam kegerakan daily life kingdom principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, jadi saudara-saudara, bagi kita hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Keselamatan kita sudah dijamin oleh Tuhan, tapi juga Tuhan mau hidup kita menghasilkan buah. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan, ya, berarti di sini ya, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Haleluya. Saya juga merenung hidup saya ya. Sebenarnya saya ini sudah lama tidak ada. Kalau maunya saya sudah tidak ada itu sejak saya SD kelas 6. Saya mendapat sakit malaria tropika di pedalaman Papua. Ya, saya ingat itu ya. Saya bersama Bapak Pendeta Robi Buyung waktu dia merintis di pedalaman Papua. Saya itu masih anak-anak. Dan saya kena sakit malaria tropika di sana. Dan banyakkan orang yang kalau malaria tropika ya, kalau nggak endingnya gila, saudara, pasti mati. Itu udah jelas, apalagi tahun-tahun itu, saudara. Tahun-tahun awal-awal 90-an waktu itu. Ya, saya masih SD, saudara. Ya, saya masih SD. Ya, belum tahun 90-an, 80-an akhir, saudara. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita masih diberi hidup sampai saat ini, berarti di sini masih lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Untuk apa, saudara? Untuk kamu. Untuk apa, saudara? Memberitakan Injil Yesus Kristus. Makanya, saudara, di sini ya seperti Rasul Paulus katakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saya berdoa, saudara, kita mendapat pengetahuan dan pengertian tentang Injilnya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hidup saat ini, saudara, Tuhan beri kita kesempatan untuk hidup. Tuhan beri kita kemurahan untuk hidup, saudara-saudara. Tuhan beri kesempatan untuk kita hidup. Hidup kita harus berpadanan dengan Injilnya Tuhan Yesus. Satu level, satu frekuensi ya, sama, saudara. Harus sepadan, saudara, dengan Injilnya Yesus Kristus ya. Apa sih Injil Yesus Kristus? Injil Yesus Kristus, sekali lagi, Yesus tidak punya Injil yang lain. Yesus hanya punya Injil kerajaan Allah. Yang Yesus bawa adalah pemerintahan kerajaan Allah, bukan agama. Rasul-rasul juga memberitakan yang sama. Rasul-rasul memberitakan kerajaan Allah, termasuk Rasul Paulus juga memberitakan kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Jadi kalau kita ada hidup, Tuhan kasih hidup kita dipersembahkan kepada Kristus, saudara. Ya. Jadi karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan, ya, ada dua pilihan, saudara, antara lebih baik dan lebih perlu. Nah, di sini dikatakan ya. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang lebih baik.
Memang lebih baik kalau kita sudah diselamatkan, kita bersama-sama dengan Yesus saja. Terlepas dari beban, terlepas dari pergumulan. Tapi ya, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi kalau Tuhan masih kasih izin, kesempatan, nafas hidup Tuhan beri buat kita, saudara, berarti ada lebih perlu yang Tuhan mau buat kita. Ada lebih perlu yang Tuhan mau bagi kita untuk apa? Jadi terang bagi orang lain, jadi kesaksian bagi orang lain. Tuhan mau lebih perlu ya, kita memberitakan Injilnya Tuhan Yesus. Nah, di sini saudara, jadi ya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi kalau kita ada hidup kita bagi Kristus, hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Sekali lagi, Yesus hanya punya satu Injil. Jangan kita menjadi orang Kristen bingung ajaran. Ya, saya mengatakan orang Kristen banyak bingung ajaran. Kenapa? Karena dia menyadari dirinya Kristen, ajaran itu sudah banyak, bagaikan kacang goreng atau kacang kawangkoan. Mari kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita rajin baca Alkitab, ya makanya saya mengajarkan orang baca Alkitab. Baca Alkitab mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, Yohanes, ulang-ulang. Biasanya saya suruh ulang 3 kali. Kalau mereka ulang-ulang 3 kali, mereka akan tahu ternyata wow, Yesus itu cuma punya satu Injil, yaitu Injil Kerajaan Allah. Yesus gak punya Injil-Injil yang kayak kita sekarang ngerti. Lihat, oh Injil inilah, Injil itulah. Datang doktor ini, dia bawa Injil inilah, Injil itu, wah segala macam rupa, saudara. Orang Kristen jadi bingung ajaran, saudara. Kembali kepada ajarannya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau berpadanan dengan Injil Kristus, kita harus tahu apa isi Injilnya Tuhan Yesus. Injil Tuhan Yesus itu adalah Injil Kerajaan Allah. Rasul-rasul Paulus, rasul-rasul ya, bahkan Rasul Paulus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Ya, buktinya ada. Coba kita lihat. Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul. Pasal 28 ayat 30 dan 31. Dan Paulus tinggal di 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan. Apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus selama 2 tahun. Jadi Paulus tidak punya ajaran lain yang dituduh-tuduhkan di luar sana ya. Sama seperti Yesus, dia memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Tentang apa? Pribadi Yesus, karya Yesus, dan ajaran Yesus. Ini luar biasa, saudara. Ini selama 2 tahun, saudara. Ya, kejadiannya seperti ini, saudara ya. Di ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Wow. Kalau pakai istilah sekarang ya, Paulus boleh bikin live pagi sampai sore ngajar tentang Yesus, tentang kerajaan Allah kepada orang-orang apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang yang datang kepadanya di Roma. Mereka penasaran, kenapa sih dia naik banding sampai kaisar? Kenapa sih dia mau dihukum? Ya, banyak yang jadi percaya, tapi banyak juga yang tidak percaya waktu itu. Jadi Rasul Paulus punya pengajaran yang sama dengan Yesus Kristus, tidak ada beda. Jadi kalau kita hidup bagi Kristus, hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Dan Injil kita harus tahu Injil apa sih yang harus kita padanan. Karena sekarang ini ada macam-macam Injil, saudara. Ada Injil ini, Injil itu, wah segala macam. Datang pada Injil Yesus Kristus. Ya, di sini dikatakan ya,
Ada orang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ya. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi ini dalam jemaat Filipi ada orang-orang tertentu yang datang memberitakan Injil Yesus Kristus dengan maksud tidak ikhlas. Itu mereka yang meragukan kerasulan Paulus dan mereka mengajarkan, saya sebut dengan Injil Yesus plus. Jadi orang yang mau ikut Yesus selamat, ya selamat, tapi harus lakukan Taurat, harus sunat, harus ikuti upacara-upacaranya dan sebagainya. Ya. Itulah ya, orang memberitakan Injil dengan maksud tidak ikhlas, dengan kepentingan diri sendiri. Tapi ada orang memberitakan Injil dengan maksud baik, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya seperti kami kerjanya apa? Memberitakan Injil tiap hari. Beritakan firman Tuhan, semangat. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya saya juga menyapa Ibu Yanti Lili, terima kasih sudah ada bersama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan apa saudara? Baca Alkitab saudara. Karena apa saudara ya? Kalau kita hidup bagi Kristus, jadi hidup kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Hidup kita sudah diwakafkan kepada Yesus. Ya, hidup kita sudah mati dan bangkit bersama Yesus. Kalau Anda hidup sudah dipersembahkan kepada Yesus, Anda tidak punya agenda lain, Anda tidak punya kepentingan lain selain hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau kepentingan kita hanya untuk kepentingan duniawi, saudara, lebih baik ya kita pergi bersama Yesus, sama seperti Paulus ya. Lebih baik saya sudah ada bersama Kristus saat ini. Tapi karena ada sesuatu yang harus masih dikerjakan, lebih perlu. Jadi kita di antara dua pilihan, lebih baik dan lebih perlu. Ya, saya juga bilang sama Tuhan Yesus ya, kalau dalam hati saya, oh Tuhan, kalau boleh saya sudah ada bersama-sama Yesus. Tidak ada beban lagi, sudah senang saudara ya. Biasanya orang-orang yang meninggal kita akan berkata ya, turut berduka cita, pergilah dengan damai dan sebagainya. Dan biasanya juga kita akan mengatakan dia sudah terlepas dari penderitaannya. Dia sudah terlepas dari pergumulan sakit penyakitnya. Ya, setiap kita ini yang masih ada dalam daging ini saudara, semua kita sakit bersalin saudara. Kita sedang menantikan di mana kita Yesus datang kembali dan menyatakan dirinya. Waktu Yesus datang kembali saudara, dan kita mendapat tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Kita semua sedang menantikan itu. Kita seperti orang sedang sakit bersalin. Karena apa? Tubuh yang kita punya ini saudara menjadi tua. Tubuh yang kita punya ini ya mengalami sakit, mengalami kelemahan. Tubuh yang kita punya ini menangis saudara. Tapi waktu kita dapat tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal, tubuh yang tidak jadi tua, kita nggak perlu pakai anti aging, pengawet supaya kita jadi awet saudara. Kita nggak perlu aplikasi ya. Sekarang ini orang kalau mau turun umur ya, orang turun umur dari 70 jadi 40 bisa saudara. Gampang saudara, pakai aplikasi aja. Cet. Posting di Facebook. Waduh, keren sekali. Anda mau jadi bayi juga boleh saudara. Sekarang udah aplikasi saudara. Ya, tapi kalau Tuhan beri kita kesempatan untuk hidup saudara, di antara pilihan lebih baik dan lebih perlu, kalau Tuhan masih izinkan kita bernafas, berarti kita masih ada di lebih perlu.
Kalau lebih baik kita mau bersama Yesus saja. Tapi lebih perlu kita ada di dunia ini. Untuk kamu, untuk apa saudara? Kita beritakan Injil Tuhan Yesus. Kita jadi terang Tuhan. Kita menghidupi prinsip kerajaan Allah. Kita menghidupi Injilnya Tuhan Yesus. Ya, jadi orang yang hidup bagi Kristus, yang sudah diwakafkan hidupnya bagi Tuhan, hidupnya harus berpadanan dengan Injil Kristus. Makanya kita harus tahu isi Injil Kristus. Orang yang hidup bagi Kristus adalah orang yang di sini ya rela menderita karena keyakinannya di dalam Tuhan. Di sini sama seperti Rasul Paulus. Di ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, menderita untuk Dia. Artinya kita rela menderita demi keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, ini tidak gampang. Hidup ini adalah keputusan, hidup ini adalah pilihan. Ya toh? Hidup ini adalah keputusan, hidup ini adalah pilihan. Ketika Yesus memanggil engkau menjadi hamba Tuhan, Yesus memanggil engkau menjadi anak-anak Tuhan, engkau memutuskan untuk hidup ikut Yesus. Menderita demi sebuah keyakinan. Kalau mau pilih orang dunia, hidup secara duniawi, ngapain saya bangun pagi, doa pagi, ngapain kalau mau pilih enak, mau pilih kedagingan, tidur. Ya toh. Tapi karena kita anak-anak Tuhan, kita harus bertekun dalam pengajaran firman, kita harus bertekun dalam doa. Bangun pagi saudara, berdoa, baca Alkitab dan lakukan. Rela menderita demi sebuah keyakinan di dalam Tuhan. Ya, kalau mau pilih hidup duniawi, barangkali anak-anak muda pilih hidup hura-hura dan sebagainya. Tapi kita anak-anak Tuhan, ya, hidup kita ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita diperhadapkan antara dua pilihan, lebih baik dan lebih perlu. Ya, kalau lebih baik kita bersama Yesus aja, kita terlepas dari segala beban. Haleluya. Tapi lebih perlu kita ada di sini. Kenapa? Karena kita harus berbuah bagi Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa ya. Saya menyapa hambanya, this is my sister ya, Edith Warela, Pastor Edith Warela. Terima kasih. Thank you ya, sudah ada bersama-sama dengan kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang paling sederhana, baca Alkitab. Ya, kenapa kita harus rajin baca Alkitab? Karena begini saudara, kalau kita baca Alkitab, kita dapat knowledge, kita dapat pengetahuan, ya, kita dapat hikmat, dan kita diberi pengertian. Ya. Kalau kita baca Alkitab, kita dapat knowledge, kita dapat pengertian. Kita hanya melakukan sesuatu yang kita mengerti. Itu sudah hukum alam. Ya, itu sudah hukum alam. Kita hanya melakukan apa yang kita mengerti. Kita tidak melakukan apa yang tidak kita mengerti. Jadi bagaimana supaya kita ngerti Alkitab? Baca saudara, Roh Kudus akan tuntun kita. Roh Kudus akan membimbing kita pada kebenaran. Dan lebih baik lagi kalau kita ada persekutuan ya tiap pagi, baca Alkitab tiap pagi. Haleluya. Saya menyapa ya Sarlin Semera, Ibu Sarlin Semera. Oh ini Mama Ade ini ya. Terima kasih. Ada juga Ibu Yohana Edna Palunsu. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Jadi tema kita pagi hari ini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Anak-anak Tuhan sama seperti Yesus Kristus telah mempersembahkan hidupnya sebagai korban penebus, korban ya, untuk menebus kita dari dosa, menebus kita dari kematian kekal. Dia membuktikan kasihnya kepada kita. Demikian juga kita mempersembahkan hidup kita kepada Kristus sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Apakah bukti Anda mengasihi Tuhan? Wakafkan hidupmu kepada Yesus.
Wakafkan hidupmu kepada Yesus. Sama seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan Paulus waktu diilhamkan Roh Kudus menulis surat Filipi ini, dia ada di penjara, dia ada di penghujung hidupnya, dia mati syahid di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Jadi waktu dia nulis ini dia nggak asal ngecap, saudara. Dia betul-betul menghidupi hidup di dalam Kristus. Makanya saudara ya, kita anak Tuhan, kita harus hidupi. Ya, makanya di sini kata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau kita hidupi Injil Kristus, saudara, kita hidup di dalamnya, kita rela menderita demi sebuah keyakinan di dalam Yesus Kristus. Itu baru benar-benar anak Tuhan yang mau menghasilkan buah. Saya heran di luar sana kalau saya dengar berita ada pendeta, ada penatua yang ada hugelnya, berselingkuh. Wah, ngeri. Kenapa orang Kristen hidup duniawi? Kenapa? Karena hidup mereka tidak diwakafkan bagi Yesus. Kenapa orang Kristen hidup duniawi, hidup dalam kedagingan, hidup pesta pora? Agama mereka boleh Kristen, tapi mereka tidak hidup, ya, tidak hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, saya menyapa Bapak Denny Benite, ya, PDKM Sulut 1, terima kasih ya sudah ada bergabung bersama-sama dengan kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Jadi saudara, kalau kita hidup sudah diberikan kepada Tuhan Yesus, saudara, di antara dua pilihan lebih baik hidup, ya, naik ke surga, ya, dan hidup lebih perlu. Kalau Tuhan masih beri nafas hidup kita, berarti lebih perlu kita masih ada di sini. Supaya apa? Banyak orang diselamatkan. Di luar sana penyesatan terjadi begitu hebatnya. Ya, ada orang beritakan Injil dengan maksud bulus. Ada orang beritakan Injil dengan maksud tidak ikhlas. Tapi kita hamba Tuhan, kita beritakan Injil dengan maksud baik. Ingat, pemberita Injil, kita ini hanya perwakilan kerajaan Allah. Semua kita perwakilan kerajaan Allah. Anda perwakilan kerajaan Allah karena Anda anak Tuhan. Anda gereja. Ya, gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah orang-orangnya. Anda adalah gereja. Dan gereja, saudara, gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus. Tapi gereja juga dalam pengertian pemerintahan. Ya, gereja dalam pengertian pemerintahan adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi perwakilan raja. Nah, jadi saudara dengar baik-baik ya. Dalam kerajaan Allah kita tidak pilih raja. Makanya Yesus bilang, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dalam kerajaan Allah, raja pilih warga. Raja yang mengangkat, saya mau mengangkat Pak Benite jadi bangsawan dalam kerajaan Allah. Jadi anak-anak raja. Bisa, saudara. Raja punya otoritas, punya kuasa. Seperti itu. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita Tuhan memberi kesempatan ada saat ini, hidup kita bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Mati adalah keniscayaan, saudara. Setiap orang akan mengalami yang namanya mati. Tapi selama hidup ini, apakah engkau menghasilkan buah? Yang Tuhan mau, saudara ya. Hidup kita adalah menghasilkan buah. Jadi bukan seberapa lama kita hidup, tetapi apakah hidup kita bermakna? Apakah hidup kita berarti menghasilkan buah? Dan bagaimana kita menghasilkan buah? Kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Karena apa? Kalau kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus, kita tersesat. Kalau kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus, kita tidak ada pegangan. Karena apa, saudara? Banyak Injil yang lain sekarang ini. Di luar sana ada Injil menurut gue, ya, Injil menurut gue yang kita Kristen progresif yang sempat viral beberapa hari lalu, ya, beberapa waktu lalu itu.
Ada Injil-Injil, segala macam Injil, saudara. Tapi saudara, mari kita berpadanan dengan Injil Kristus. Apakah Injil Kristus dapat diterapkan, dapat diaplikasikan dalam hidup kita setiap hari? Yes. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Ku tinggal tetap. Ya, ajaran-ajaran manusia bersifat tren, bersifat sementara, bersifat musiman. Tapi ajaran Yesus kekal selama-lamanya. Penting sekali saudara. Penting sekali saudara, kalau saudara sudah hidup bagi Kristus, saudara harus tunduk di bawah ajaran Yesus. Lari kepada ajaran Yesus. Jangan, waduh, ngeri sekali ya. Saya punya teman waktu musim Covid. Banyak orang saya lihat waktu musim Covid itu mau berhenti kerja karena nggak mau divaksin. Karena katanya begini, wah vaksin itu antikris. Wah ngeri sekali ya. Ini karena kebanyakan masuk angin. Kalau Anda tidak divaksin karena alasan kesehatan, itu saya setuju. Ya, setuju. Tapi ada orang nggak mau divaksin karena alasan teologis. Oh karena vaksin itu antikris dan sebagainya. Ngeri saudara. Sampai-sampai ada orang nggak mau kerja, ya, ada orang mau lari di kebun saja katanya. Padahal mereka, makanya saya bilang hati-hati dengan pengajaran. Kita itu melakukan apa yang kita belajar. Kita menjadi apa yang kita belajar. Anda menjadi apa yang Anda belajar. Setuju? Setuju nggak? Amin. Ya kalau Anda belajar Alkitab tiap hari, saya percaya Anda jadi murid Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda baca Alkitab tiap hari, Yesus Kristus langsung memuridkan saudara. Roh Kudus menuntun engkau pada kebenaran dan mengingatkan engkau pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, sama ya. Kalau kita mau jadi dokter, kita belajar dokter, ilmu-ilmu dokter kan. Kayak saya lagi belajar hukum. Saya belajar hukum tiap hari. Anda belajar bahasa tiap hari, Anda bisa jadi mahir bahasa, itu kan. Apa yang Anda belajar itu menjadi kepada Anda. Makanya hati-hati dengan apa yang Anda belajar saat ini. Belajarlah apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Bisa diterapkan? Nah, bisa. Hukum kasih bisa diterapkan nggak? Hukum kasih. Hukum kasih universal saudara, bisa diterapkan di mana-mana. Makanya Yesus Kristus itu kasih bagi semua umat ya. Bukti kasih bagi semua umat. Karena hukumnya adalah hukum yang tidak perlu difatwa. Nggak ada bedanya hukum kasih di Amerika dan di sini, hukum kasih di Arab dan di sini. Nggak ada beda-beda sudah. Sama mengasihi, saudara. Mengampuni. Dan kalau saudara mengasihi, mengampuni, saudara orang paling powerful. Ya, saya kasih contoh satu yang saya praktekkan ya. Bersama Yesus. Yesus itu Maha Guru. Jadi bagi saudara-saudara yang belajar ilmu filsafat di luar sana, Anda punya guru-guru favorit filsafat A, B, C, D, silakan. Tapi tidak ada guru yang menandingi guru Yesus Kristus. Yesus Maha Guru. Dan ajaran-ajaran kehidupannya berlaku kekal. Ya, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan Yesus ya kekal selamanya. Yesus ajarkan begini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, janganlah kamu khawatir. Anak Tuhan yang hidup dalam kerajaan Allah, mindednya harian, saudara. Praktik ya, ini praktisnya ya. Mindednya harian. Jadi bukan cuma masalah, bukan cuma persoalan. Kalau ada kekhawatiran, ada kebimbangan, kita harian saudara. Dalam segala hal dalam hidup kita. Misalnya kalau lagi marahan, berantem sama istri, sama suami. Hidup itu harian. Jadi jangan lewat jam 6 sore. Ya, jangan sampai terbenam matahari amarahmu. Kalau engkau marah, jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai terbenam matahari amarahmu. Makanya saya dengan istri kita waktu lagi waras ya, lagi duduk santai ngobrol-ngobrol, kita praktekkan ini firman. Supaya apa? Waktu lagi emosi saudara ya,
Banyak orang lagi emosi ngambil keputusan, cerai. Gini gitu. Padahal lagi emosi, sudah lagi marah. Benar gak? Jadi waktu lagi sadar-sadarnya dibicarakan. Sepakat dalam keluarga kita hidup harian. Kalau ada marahan, sepakat jam begini selesai. Saya belajar praktek. Memang tidak gampang, saudara. Tapi bersyukur, saudara ya. Kita boleh bangun pagi selegah. Kita boleh hidup tidur nyenyak. Karena apa, saudara? Segala sampah kita buang, saudara. Ya, kalau ada marahan, ada cekcok, ya mengasihi mengampuni. Mengasihi mengampuni. Selesai. Ya, kita nggak peduli mau konsekuensi kayak apa. Pokoknya mengasihi mengampuni saja. Itu seperti kita buang sampah setiap hari. Bayangkan kalau ada orang Kristen, saudara ya, yang hidupnya, saudara, udah mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan bahkan. Ngeri, saudara. Sampahnya ya, hidupnya bagaikan tumpukan sampah. Makanya penuh kebencian, penuh amarah, penuh keputusasaan, kekecewaan, sampai stres. Ada nggak tuh? Ada, saudara. Makanya, saudara, kalau Anda mau hidup bagi Kristus, berpadanan dengan Injil Kristus, praktek apa yang Tuhan Yesus katakan. Lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Amin. Ya, Anda lega, berkemenangan nggak kalau hidup harian? Berkemenangan ya. Bukan berarti kita nggak punya rencana A, B, C, D untuk minggu depan. Bukan, saudara. Ya, tetap kita punya rencana, tapi kita berserahnya tiap hari, saudara. Tiap hari baru. Makanya tiap hari kita berdoa. Ya, nggak ada doa mingguan, nggak ada juga ibadah mingguan. Ya, banyak orang Kristen ibadahnya mingguan, saudara. Tiap mikirnya ibadah itu cuma 2 jam di gereja. Kalau Anda sudah wakafkan hidupmu bagi Kristus, bagiku hidup adalah Kristus, setiap detik itu ibadahmu kepada Tuhan. Hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Amin. Saya menyapa Ibu Marna Mantik ya. Terima kasih sudah bersama-sama di dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Ya, tema kita pagi hari ini adalah bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, jadi kalau kita mau pilih, lebih baik kita mati karena kita sudah terlepas dari segala beban-beban kita. Kita sudah bersama Yesus. Tapi saudara, ada lebih perlu. Kalau kita masih ada di dunia ini, saudara, berarti Tuhan masih lebih perlu kita ada. Supaya apa, saudara? Orang lain boleh kenal Yesus. Orang lain boleh lihat kita ini adalah saksi Kristus. Dengan cara apa, saudara? Kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kita hidup rela menderita demi sebuah keyakinan. Ya, rela menderita karena pikul salib ikut Yesus. Ya, jadi murid Tuhan itu ya, disciple, to be disciple, identik dengan disiplin, saudara ya. Karena disciple itu akar kata disiplin juga sama dengan kata disciple, saudara. Makanya kita pagi hari bertekun dalam doa ya. Ada terobosan doa sepakat, ada doa fajar ya bersama Pak Frans, ada bertekun baca Alkitab ya. Kalau di GSJA banyak sekali itu judul-judulnya orang baca Alkitab ya. Ada senang baca Alkitab setiap hari, ada WPD macam-macam. Tapi kalau dalam bersama Pendeta Raymond Mantik ya, judulnya adalah membaca Alkitab tiap hari, Daily Life Kingdom Principle. Yang penting isinya, saudara. Isinya apa, saudara? Hidup berpadanan dengan Injil. Kalau Anda sudah diwakafkan bagi Yesus, Anda mau menghasilkan buah, saudara, berpadanan dengan Injil. Injilnya apa? Injilnya Yesus Kristus. Bukan Injil yang lain, saudara. Sekarang ini banyak Injil yang lain. Ya, ada Injil yang lain di luar sana yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus lahir di bawah pohon korma, Yesus hanya sekedar nabi. Itu Injil lain, saudara. Banyak lagi Injil-Injil yang lain, saudara. Kalau kenal Injilnya Yesus Kristus, Anda merdeka. Ya. Hidup dalam kerajaan Allah, saudara tahu, dalam kerajaan Allah rakyat tidak pilih raja. Yang ada raja pilih warga.
Makanya Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Haleluya. Dan kalau Yesus yang pilih warga, saudara, raja di atas segala raja, bertanggung jawab atas setiap kehidupan. Makanya saudara ya, dalam kerajaan Allah, kesejahteraanmu adalah kemuliaan raja. Ini luar biasa saudara. Wah, dahsyat saudara. Nggak putus-putusnya saudara ya. Makanya setiap hari saya berkhotbah itu paling minimal 2 jam saudara. Setiap hari saudara. 2 jam saya berkhotbah saudara ya. Baik di jalur merah maupun jalur biru saudara. Dan banyak orang ya, banyak orang pasti diberkati Tuhan. Jadi saudara, hidup kita yang sudah diwakafkan bagi Yesus, kita boleh berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Saya bersyukur ya, ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa seperti Pendeta Henry Paliama ya. Luar biasa, memberi teladan luar biasa. Hidup bagi Kristus, saudara. Ya, mempersembahkan hidup bagi Kristus. Dan saudara, enak kita sehat, saudara ya. Umur kalau sudah tua, kalau nggak punya kegiatan, cepat sakit, saudara. Orang kalau sudah tua, nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan, ini sindromnya orang-orang pensiun, saudara. Orang-orang pensiun, setelah pensiun, bingung, nggak ada kerjaan, langsung sakit-sakitan, saudara. Cepat berangkat. Tapi kalau orang hidupnya bermakna, hidupnya ada tujuan, ada panggilan Tuhan, sampai kapanpun, saudara, hidupnya segar terus, saudara. Luar biasa. Saya juga menyapa hambanya Pastor Juliana Sapan. This is my sister ya. Hello my sister dari Papua. Thank you. Sudah ada bersama-sama ya dalam kegerakan baca Alkitab tiap hari, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita hidup bagi Kristus. Kalau kita hidup bagi Kristus, saudara, saya percaya kita akan mengalami kemuliaan Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Semakin kita praktek itu Alkitab, semakin kita praktek itu ajaran Tuhan Yesus, kita semakin mengalami kuasa. Kita seperti Tuhan Yesus bilang, kalau engkau melakukan apa yang kukatakan, apa yang kuajarkan ini, engkau seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Engkau orang yang bijaksana. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Dalam pergumulan hidup kita ada banyak terpaan, ada banyak hantaman, saudara. Tapi kalau kita berpegang pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita berpadanan dengan Injilnya Tuhan Yesus, kita akan berdiri teguh. Kita akan tampil lebih dari pemenang ya. Orang yang mengasihi dan mengampuni ya, walaupun Tuhan sakit di hati, tapi harus mengasihi, mengampuni. Praktek apa yang Tuhan Yesus ajarkan, hidup berkemenangan. Ya, praktek hidup harian bersama Yesus, berkemenangan hidupnya ya. Nggak ada rasa khawatir, kecewa, putus asa, nggak ada, saudara. Ya. Luar biasa nggak? Dahsyat, saudara ya. Banyak di luar sana orang Kristen hidup mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Ngeri, saudara. Di dalam hatinya penuh dengan sampah-sampah, penuh dengan kekecewaan, kepahitan, keputusasaan, kebencian, amarah. Tiap hari kita melepaskan pengampunan ya, seperti buang sampah, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Mari berikan hidupmu bagi Tuhan ya, seperti Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa kita ya masih diberi kesempatan ya? Kalau boleh lebih baik kita ada bersama Yesus langsung. Selamat langsung pergi bersama Yesus. Tapi kalau Tuhan masih beri kehidupan, berarti masih lebih perlu kita ada di sini untuk jadi saksi Tuhan, supaya hidup kita menghasilkan buah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini. Kami terima kasih Tuhan, hari yang baru, rahmat Tuhan yang baru, pertolongan Tuhan yang baru, penyertaan Tuhan yang baru. Kami sudah diajarkan firman Tuhan untuk hidup bagi Kristus, hidup berbadanan dengan Injil Kristus, hidup yang dipersembahkan bagi Kristus untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Hidup kami hari ini, kami mau hidup bagi Kristus dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sehat hari ini. Kami bahagia
Kami penuh sukacita, kami berkelimpahan di dalam Tuhan. Keluarga kami rukun dan damai. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna ada atas kami. Ada urapan yang baru turun memerintah, menguasai kami. Roh Kudus menuntun kami sepanjang hari ini. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan iman, karena kami percaya kami tidak sendirian. Kami ada bersama. Yesus selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit saat ini, mari kita bersepakat bersama-sama. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan, menyembuhkan. Segala sakit penyakit kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan terjadi. Haleluya. Dalam nama Yesus kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan terjadi. Kalau ada saudara yang terbelenggu dengan belenggu dosa, dengan belenggu kegelapan, Tuhan mau membebaskan saudara. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala belenggu-belenggu kegelapan, kepahitan, kebencian, amarah, depresi, stres, keputusasaan, kekecewaan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan yang membelenggu kami, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya ada kelegaan daripada Tuhan turun, damai yang dari surga turun memerintah dalam setiap hati kami. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pemirsa, Engkau memberkati setiap followers yang mengikuti Pendeta Raymond Mantik. Engkau memberkati, urapi, pakai dengan kuat kuasa. Dalam nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berserah hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat saudara. Maju ke gerakan, baca Alkitab. Ya, daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Dan mari kita kolaborasi saudara. Beritakan Injil. Kita hidup untuk menghasilkan buah. Mari kita beritakan Injil. Caranya sederhana, kita kolaborasi saudara ya. Sekarang ini kita nggak zaman lagi kerja sendiri-sendiri saudara ya. Kita kolaborasi, silakan saudara bagikan pemberitaan Injil ini ya, pemberitaan firman Tuhan ini di wall-wall saudara, di konten-konten saudara. Saya percaya pasti jadi berkat. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita maju ke gerakan bersama-sama. Ya, baca Alkitab setiap hari ya, dalam kegerakan daily life kingdom principle. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.